Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ya ulia dan darinya lah semata seluruh nikmat dan juga karunia dan darinya lah semata seluruh nikmat dan juga karunia. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Para akhwat dan juga para ummahat, alhamdulillah setelah setahun lamanya kajian yang harusnya direncanakan katanya 6 bulan sekali jadi 12 bulan sekali ya. Enggak apa-apa, insyaallah. Yang penting semuanya sehat, ya semuanya semangat. Selama kita masih mengadakan kajian-kajian tauhid seperti ini, maka insyaallah masih ada kebaikan di dalam umat ini. Meskipun diulang-ulang, tidak masalah. Sebagaimana dilakukan oleh para masyayikh, duat mulai zuhud untuk membicarakan masalah tauhid dan menganggap bahwasanya permasalahan-permasalahan yang lain ini lebih penting untuk disampaikan, maka di sini akan terjadi penurunan di dalam masalah kualitas. Selama di sana masih ada kajian-kajian tauhid seperti ini, sekali lagi meskipun diulang-ulang, ini perlu kita tanamkan. Dan Nabi SAW selama 13 tahun belum ada di sana syariat dengan berbagai macamnya. Belum ada syariat jihad, salat-salat sunnah, puasa sunnah, puasa Ramadan, bahkan disyariatkan di Madinah, haji. Selama itu Nabi SAW yang beliau tekankan adalah masalah tauhid. Itu saja yang beliau sampaikan selama bukan bulanan tetapi selama bertahun-tahun. Maka muncullah generasi seperti para sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini adalah generasi yang mereka mengenyam pelajaran tauhid dari Nabi SAW dengan demikian dalamnya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sebelumnya kita ingin untuk mengambil faedah lebih banyak dari syarah yang ditulis oleh Syekh Mufti Diyar As-Saudiyah. Sekarang beliau adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sekarang, pengganti dari Syekh Abdul Aziz rahimahullah. Syekh Saleh Fauzan. Maka sebagaimana diumumkan oleh panitia tadi, membaca matan kemudian menjelaskan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan, apa yang Allah bukakan, dengan alasan utamanya adalah supaya peserta bisa mengambil lebih banyak faedah, karena dalam satu majelis ini bisa beberapa paragraf ya. Jadi bisa memahami lebih banyak. Tapi kalau kita membaca
dari syarah Syekh Shalih Fauzan, maka sebagaimana kita tahu beliau sangat luas syarahnya, sehingga dikhawatirkan apalagi kalau majelisnya setahun sekali, ini yang dulu juga udah lupa gitu ya. Ya khair, insyaallah masing-masing ada kelebihannya dan insyaallah kita masih terus mengambil faedah dari para masyayikh kita. Baik, ibu-ibu sekalian, terakhir kemarin kita sudah sampai pada ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa idza batuliya sabara. Wa idza batuliya sabara. Ini masih pada muqaddimah dari kitab Al-Qawaidul Arba', di mana beliau rahimahullah mendoakan untuk setiap yang mengambil faedah dari kitab ini. Di antara doanya adalah supaya kita ini menjadi orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Karena masing-masing dari kita diuji. Dan orang yang beruntung adalah orang yang ketika diuji dia bersabar. Dan terlalu banyak faedah atau dalil yang menunjukkan tentang faedah bersabar dan keutamaan bersabar. Maka beliau mendoakan semoga engkau wahai qari, wahai orang yang mengambil faedah, apabila Allah SWT mengujimu dengan musibah, semoga engkau termasuk orang yang bersabar. Ini doa secara umum. Kemudian beliau mengatakan wa idza adznaba istaghfara. Ini belum ya. Dan apabila dia berdosa, maka dia beristighfar. Dan ini juga termasuk doa yang penting. Dan tidak ada di antara kita yang lepas dari dosa. Kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Dan kita semua mengetahui bahwa dosa ini adalah sebab seluruh musibah. Dosa-dosa ini adalah sebab musibah, kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah seseorang ketika dia berdosa, maka dia segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan fahisyah atau dia mendolimi dirinya sendiri, maka dia segera mengingat Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah. Ini adalah di antara solusi. Dan apabila seorang ketika setiap kali dia melakukan dosa memohon ampun, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, akan membersihkan hatinya. Kalau bersih dosa-dosanya, maka seseorang tidak diazab dengan sebab dosa-dosa tersebut dan juga maksiat-maksiat tersebut. Akhirnya dia pun selamat. Selamat di dunia dan juga selamat di akhirat.
Beda tentunya orang yang banyak dosa, akan tapi dia malas untuk memohon ampun, membiarkan dosa tersebut bertumpuk-tumpuk sehingga Allah pun menurunkan musibah atau mengadabnya di akhirat. Dan siapa di antara kita yang tahan dengan adab yang sangat pedih di akhirat? Maka beliau pun mendoakan, semoga antum, wahai pembaca, wahai pengambil manfaat dari kitab ini, semoga engkau termasuk orang yang apabila dia berdosa, dan itu adalah keadaan kita semuanya, maka dia segera beristighfar. Kalau Allah SWT mengabulkan doa ini, maka Allah SWT akan memudahkan seseorang, memberikan taufik sehingga dia pun mudah untuk beristighfar kepada Allah. Tidak berat untuk mengatakan astaghfirullah. Kalau Allah SWT memudahkan, mengabulkan doa ini, maka Allah SWT mungkin akan menjadikan makhluk yang lain memohonkan ampun untuk kita, sehingga kita tidak merasa dan dosa kita pun dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa ini juga termasuk doa yang penting. Maka beliau pun mendoakan, semoga apabila engkau berdosa, engkau termasuk orang yang beristighfar. Dan Nabi SAW dahulu setiap hari beristighfar. Bahkan disebutkan beliau beristighfar dalam satu majlis mungkin sampai 70-an. Dalam satu majlis beliau beristighfar lebih dari 70 kali atau lebih dari 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang tentunya memiliki dosa dan dosa kita terlalu banyak dan belum tentu diampuni, sementara Nabi Muhammad SAW Ini menunjukkan bahwasanya Syekh rahimahullah menulis kitab ini dan beliau ingin kita ini semuanya bahagia, bukan sengsara. Dan diturunkan Al-Quran, diturunkan syariat ini supaya kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Dan siapa di antara kita yang tidak menginginkan kebahagiaan? Setiap yang dewasa, yang anak kecil, kalau ditanya apakah engkau ingin bahagia, jawabannya adalah iya, saya ingin bahagia. Maka kebahagiaan adalah di sini. Idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adznaba istaghfara. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkaranya semuanya adalah baik. Semuanya dalam keadaan bahagia, dalam berbagai keadaan. Inna asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Apabila ditimpa oleh kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, maka dia bersyukur. Akhirnya yang demikian adalah baik baginya, dia mendapatkan pahala. Wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Apabila ditimpa oleh musibah dan bahagia, karena ini adalah bentuk kehendak yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian,
di dunia ini, maka berarti Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Allah ingin menyelesaikan semuanya di dunia saja, sehingga nanti di akhirat orang ini tidak diadab. Idza arada Allahu bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan hukuman atas dosa-dosanya di dunia saja. Karena di sini jauh lebih ringan. Dia diberikan ujian sakit, diberikan ujian ekonomi yang sempit, diberikan ujian anaknya mungkin, sehingga nanti di akhirat tidak ada lagi perhitungan terhadap dia terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Wa idza arada bi 'abdihi syarran, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, maka amsaka anhu bi dzambihi. Allah Subhanahu wa taala akan menahan azab untuk diturunkan di dunia padahal dia berdosa, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga dia pun nanti akan disempurnakan hukumannya nanti di akhirat. Dan hukuman di akhirat jauh lebih pedih daripada hukuman di dunia ini. Ini kalau Allah SWT menghendaki kejelekan bagi seorang hamba. Beliau mengatakan walaysa dzalika illa lil mu'min, dan yang demikian tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman saja. Ajaib, orang-orang yang beriman ini dalam berbagai keadaan dia bahagia. Entah dia sebagai seorang yang bersyukur atas nikmat yang Allah turunkan, atau dia adalah orang yang bersabar atas musibah yang menimpanya. Sehingga beliau pun mengatakan unwanus sa'adah, ini adalah judul dari kebahagiaan. Ya, kebahagiaan bukan pada dunia yang diluaskan, tapi kebahagiaan adalah dalam 3 perkara ini. Kemudian setelahnya beliau mengatakan i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu untuk senantiasa taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya al-hanifiyah millahnya Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, engkau menyembah Allah saja dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah. Di sini beliau di dalam muqaddimah ini ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan sebelum beliau menjelaskan, maka beliau mengatakan i'lam, ketahuilah, dan mendoakan kembali arsyadakallahu li ta'atih. I'lam, ketahuilah, supaya ketika kita membaca setelahnya, apa yang akan beliau sampaikan itu dalam keadaan kita siap. Karena biasanya kata-kata seperti ini itu untuk menekankan. Ini adalah sesuatu yang penting, sehingga orang mengatakan i'lam, atau dalam bahasa kita adalah ketahuilah wahai fulan. Ya, seandainya kita tidak mengucapkan dan kita hanya mengabarkan saja, itu maksud kita adalah supaya dia tahu. Ya, seandainya kita hanya mengabarkan saja tanpa mengatakan i'lam, maksudnya adalah supaya dia tahu. Tapi ketika kita tekankan i'lam, berarti kita ingin supaya dia benar-benar memahami, supaya dia benar-benar tahu apa yang akan kita sampaikan. Terus orang mengatakan antum ketahui saja ya. Nah, itu maksudnya adalah supaya kita benar-benar
paham, tidak salah paham. Dan ini termasuk metode yang bagus yang digunakan oleh Syekh dan menunjukkan semangat beliau bagaimana apa yang beliau sampaikan itu benar-benar dipahami oleh manusia. Karena beliau tahu ini faedahnya besar di dunia dan juga di akhirat. Sehingga beliau pun menggunakan kata-kata ini. Ditambah lagi beliau mendoakan. Ya, tidak cukup dengan doa yang pertama, beliau doakan kembali arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu dengan atau kepada ketaatan. Dan ini adalah doa yang baik dari muallif supaya kita dimudahkan untuk taat kepada Allah. Yang secara umum taat adalah menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Karena untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan itu adalah sesuatu yang berat bagi jiwa. Yang namanya an-nafs itu inginnya adalah bermalas-malasan. Ya, untuk beramal ini berat, meninggalkan larangan berat. Inginnya melanggar larangan. Sehingga kita perlu tentunya taufik dari Allah, kemudahan untuk melakukan berbagai ketaatan. Sehingga beliau pun kembali mendoakan dan mengatakan arsyadakallahu li ta'atih. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu untuk mudah melakukan ketaatan kepadanya. Dan di antara ketaatannya adalah bertauhid. Dan ini adalah ketaatan yang paling besar. Di antara ketaatan tersebut adalah bertauhid. Dan tauhid ini adalah sumber dari seluruh ketaatan. Kalau seorang sudah dipegang tauhidnya, maka insya Allah apa yang setelahnya ini lebih mudah. Kalau seseorang sudah meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka setelah itu datang perintah, datang larangan, maka itu lebih mudah untuk diterima. Sehingga Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau pun memulai dengan tauhid. Dan tidaklah turun syariat-syariat sebagian besarnya kecuali ketika beliau di Madinah. Arsyadakallahu li ta'atih. Kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dengan harapan kita semangat untuk menggali tentang masalah tauhid ini. Beliau sebutkan di antara keutamaan tauhid bahwasanya dia adalah milahnya Nabi Ibrahim. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Milahnya Nabi Ibrahim ternyata adalah tauhid. Dan milah artinya adalah jalan. Jalannya Nabi Ibrahim yang disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang milahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim adalah orang tua Nabi SAW, beliau adalah kakek kesekian Nabi SAW. Dan ma'ruf bahasanya Nabi Muhammad SAW adalah anak dari Ismail bin Ibrahim. Yang dahulu orang-orang Arab mereka juga mengaku maka Allah SWT dengan hikmahnya mengingatkan mereka, menyebutkan Ibrahim ini bapakmu. Mereka berada di atas millah ini. Jalan yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah seperti yang dibawa oleh Ibrahim. Sawa'un bisawa'.
Kemudian kami wahyukan kepadamu supaya engkau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim, yaitu tauhid, dan kita pun sebagai beliau. Sebagaimana beliau diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, kita pun juga demikian. Apa itu milahnya Ibrahim? An ta'budallah wahdahu. Milahnya Nabi Ibrahim intinya adalah engkau menyembah Allah saja. Wahd saja. Satu saja, yaitu Allah yang disembah. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya beliau berdakwah kepada bapaknya, kepada kaumnya yang saat itu memiliki sesembahan yang banyak, menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, karena mereka adalah orang-orang musyrikin, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Karena saat itu bapaknya dan juga kaumnya menyembah Allah dan juga menyembah kepada selain Allah. Maka beliau menyatakan berlepas dirinya beliau, innani bara'um mimma, tidak ada di dalam hati kita kecuali Allah saja. Tidak ada kepikiran mau berdoa kepada selain Allah atau keinginan untuk meminta kepada selain Allah. Maka ini adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam diri kita tauhid, ketergantungan hanya kepada Allah saja. Dan ini adalah amalan yang kita andalkan di hadapan Allah. Datang kepada Allah Azza wa Jalla yaumul qiyamah dalam keadaan seseorang hanya mengisahkan Allah di dalam ibadah, tidak menyerahkan sedikit pun ibadah kepada selain Allah. Ini amalan andalan kita. Kalau kita lihat amalan yang lain, maka penuh di sana kekurangan di dalam keikhlasan, di dalam mutaba'ah. Tidak ada amalan yang lebih kita andalkan, yang kita lakukan daripada persaksian kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Seorang sahabat dalam keadaan sakit dan di sampingnya ada putranya, maka dia sampaikan kepada putranya dalam keadaan seperti itu bahwasanya saya tidak memiliki amalan yang lebih saya harapkan daripada bapakmu ini bisa mengucapkan 2 kalimat syahadah. Dalam keadaan mengikhlaskan agama ini untuk Allah saja. Mengikhlaskan agama yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah saja. Ini bisa maksudnya adalah menguatkan an ta'budallah, engkau menyembah Allah wahdahu, itu adalah tauhid. Mukhlishan lahuddin, ini juga tauhid. Beliau ingin menguatkan, menegaskan, menekankan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah tauhid. Atau maksudnya mukhlishan lahuddin adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, tidak ada di dalamnya riya. Jadi ibadahnya diserahkan kepada Allah, dan ketika dia menyerahkan ibadah tersebut kepada Allah, dia ikhlas. Karena mungkin saja seseorang dia sholat untuk Allah tetapi riya. Sholatnya untuk Allah tetapi dia riya. Nah, yang dituntut sholat dan diikhlaskan hanya untuk
Allah saja. Jauh dari syirik yang besar dan juga syirik yang kecil. Dan beliau rahimahullah di sini menggunakan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Al-Hanifiyah berasal dari kata Al-Hanif, karena Allah Subhanahu wa taala banyak mensifati keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya beliau adalah hanifan. Ini keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan makna hanif adalah condong. Condong kepada yang hak dan meninggalkan yang batil. Condong kepada Allah dan meninggalkan selain Allah, itu namanya hanif. Dan itulah tauhid. Seorang meninggalkan selain Allah. Sebelumnya dia bergantung kepada jin, bergantung kepada benda, ta'alluqnya kepada makhluk, maka dia tinggalkan ketergantungan-ketergantungan tersebut dan hanya kepada Allah saja dia bergantung. Itu namanya hanif. Millahnya namanya Al-Hanifiyah. Demikian pula ketika beliau mengatakan mukhlishan lahuddin, demikian Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan di dalam Al-Qur'an. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini. Dan ayat-ayat yang serupa, mukhlishina lahuddin. Dan para ulama selama mereka masih bisa menggunakan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran, maka mereka tidak meninggalkannya. Dan tentunya ini adalah keselamatan, karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, zat yang paling benar ucapannya, yang paling sesuai dengan kenyataan. Maka menggunakan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran ini adalah keberkahan tersendiri bagi seseorang. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas. Selain ini adalah milahnya Nabi Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, maka tauhid ini adalah perintah Allah kepada seluruh manusia. Wa bidzalik amarallahu jami'an nas. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia. Seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Berbagai umat, para nabi, bahkan nabinya juga demikian, diperintahkan untuk bertauhid. Para nabi diperintahkan untuk bertauhid dan diperintahkan untuk mendakwahkan tauhid, menjamak antara al-ubudiyah dengan dakwah. Manusia yang lain juga diperintahkan untuk bertauhid. Ini adalah perintah Allah untuk seluruh manusia, dan menunjukkan tentang pentingnya, karena ada sebagian perintah tidak untuk seluruh manusia. Sebagian saja mereka diperintahkan dan tidak diperintahkan bagi yang lain. Tapi kalau tauhid tidak terkecuali. Nah, kalau sebuah perintah sifatnya adalah umum untuk seluruhnya, menunjukkan bahwasanya adalah sesuatu yang penting. Tadi sekolah atau di lembaga ada aturan yang sifatnya umum. Seluruh pegawai, seluruh staf harus demikian dan demikian. Nah, berarti kita tahu ini sesuatu yang penting, ini identitasnya. Tapi ada sesuatu yang enggak, ini hanya untuk yang unsur pimpinan saja. Oh, ini untuk
divisi ini saja. Ini menunjukkan bahwasanya perintah di sini derajatnya lebih ringan daripada yang pertama. Seluruh manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk bertauhid. Wa khalaqahum laha, tercipta dalam diri wanita, berkumpul jadi satu, menjadi janin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki semenjak dari sana, ditumbuhkan oleh Allah sampai akhirnya dia pun keluar dan sampai di dunia supaya dia bertauhid. Ini adalah perintah Allah dan ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid yang sedang kita pelajari. Sehingga kalau dia menjadi agenda rutin, ilmu yang senantiasa kita ulang-ulang, itu sudah lumrah. Ya memang karena kita di sini untuk mentauhidkan Allah. Memang itu adalah perintah Allah untuk semua manusia. Harusnya semua manusia belajar tauhid. Yang pejabat, yang bawahan, yang laki-laki maupun wanita, harusnya belajar tauhid. Dan kita yang punya kemampuan untuk mengajarkan manusia tauhid, ajarkan manusia tauhid. Kalau orang punya keinginan yang baik di dalam hatinya, niscaya dia akan paham apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah dan tuntutan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga mengajak manusia yang lain untuk bertauhid ini tidak serumit yang dibayangkan oleh sebagian orang. Mungkin di sana ada peran syaitan yang membisikkan pada seseorang, oh dia enggak paham, mereka enggak paham. Apa yang kamu sampaikan sia-sia. Kembali kepada dalil dan membulatkan tekad kita, insyaallah kita bisa menjelaskan mereka dengan sederhana. Paham apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, beliau kemudian mendatangkan dalilnya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalil ini menunjukkan dua hal. Menunjukkan bahwasanya tauhid adalah perintah untuk manusia dan jin semuanya, dan bahwasanya hikmah diciptakannya mereka adalah untuk bertauhid. Dari mana ini kita tahu ini adalah perintah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan liya'budun. Dan li di sini adalah lamul amr yang menjazm, sehingga nunnya di sini dihilangkan satu. Aslinya adalah ya'budunani, nani. Ya, cuma dihilangkan karena dijazm. Liya'buduni. Dan perintah mencakup semuanya, yaitu perintah kepada jin dan juga perintah kepada manusia. Wow, di sini kembali kepada jin dan juga manusia. Al-jin maksudnya adalah seluruh jin, tidak terkecuali. Al-ins maksudnya adalah seluruh manusia, tidak terkecuali. Allah SWT memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, menunjukkan tentang hikmah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka taufik dari Allah Subhanahu wa taala,
kita bisa menjadi orang yang bertauhid, melaksanakan perintah Allah. Dan ini adalah tujuan utama dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Berarti ini berkaitan dengan tauhid dan juga keutamaannya. Kemudian beliau mengatakan fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi. Kalau kamu sudah tahu, sudah paham sekarang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirimu adalah untuk beribadah kepadanya. Berdasarkan paragraf sebelumnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang antum sudah paham, ternyata Allah menciptakan dirimu adalah untuk beribadah kepadanya. Yang seharusnya inilah yang menjadi aktivitas kita yang utama di dunia ini. Li'ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Kita menjadikan segala sesuatu yang Allah berikan sebisa mungkin adalah untuk menopang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah, diberikan mata, pendengaran, lisan digunakan untuk ibadah, diberikan oleh Allah harta, waktu luang digunakan untuk ibadah. Memang Allah SWT menciptakan kita untuk beribadah. Ini yang seharusnya dilakukan. Fokus terhadap tujuan utama. Jangan kemudian kita justru malah dilalaikan dengan daru al-mamar, dilalaikan dengan negeri tempat kita bersinggah. Seorang ketika dia diperintah oleh atasan melakukan tugas dinas, ia sudah membawa surat tugas, kamu ke Jogja, Surabaya, acaranya adalah demikian dan demikian. Sudah diberikan tempo 2 hari saja di sana cukup, setelah itu antum kembali. Maka kita berusaha bagaimana melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan suratnya. Fokus dengan tugas yang sudah disampaikan. Dalam 2 hari saya sudah harus menyelesaikan tugas-tugas ini. Oh, nanti berkunjung ke sini, memonitor tempat ini, mengevaluasi tempat yang ketiga dan seterusnya. Setelahnya saya pulang. Kalau memang tujuan utamanya di sana adalah melakukan tugas-tugas tersebut, ya dia harus fokus terhadap tugas-tugas tadi. Maka dia tidak akan berpikir selama di tempat kerja tersebut untuk seakan-akan dia akan berlama-lama tinggal di Jogja atau tawaran dan seterusnya. Akhirnya dia pun sibuk. Kenapa tidak fokus? Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia adalah untuk singgah saja. Ya, ini bukan darul qarar. Qala ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini adalah mata', ini adalah kesenangan semata saja. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal abadi. Maka kita jadikan ini adalah tempat persinggahan, ibadah yang merupakan tugas utama kita ini, yang kita ingin supaya ibadah yang kita lakukan sah, yang kita ingin supaya itu benar-benar ibadah di sisi Allah, karena ini yang akan bermanfaat.
yaitu ibadah yang kita lakukan benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah, karena nanti perhitungannya Allah, Allah yang akan menghisab, Allah yang akan menilai. Maka ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid, yaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah tersebut. Baru dinamakan dengan ibadah. Ibadatullah, beribadah kepada Allah, maksudnya adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Itu baru dinamakan dengan ibadatullah, beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita disuruh untuk, ini tidak dinamakan dengan ibadatullah. Kalau ada seseorang dia sholat misalnya, kemudian sholat untuk Allah, tetapi setelah itu dia menyekutukan Allah, dia sembah juga selain Allah, entah itu dia menyembah jin atau orang saleh, maka ini tidak dinamakan dengan ibadatullah. Karena tadi definisi ibadatullah, beribadah kepada Allah, adalah mengisahkan Allah di dalam ibadah. Itu namanya ibadatullah. Kalau tidak demikian, maka tidak dinamakan dengan ibadatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun dan mengatakan kepada nabinya, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang kafir, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, karena aku hanya menyembah Allah saja. Aku tidak menyembah Lata, Uzza, Hubal. La a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Perhatikan, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal kita tahu bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menyembah Allah juga. Kalau kita perhatikan, ada ibadah yang mereka serahkan kepada Allah. Mereka tawaf, mereka bernadar untuk Allah, mereka berhaji, memakmurkan Masjidil Haram dengan bersedekah bagi orang yang datang ke Masjidil Haram. Artinya orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka juga ada sebagian ibadah itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah SWT mengatakan kepada nabinya supaya mengucapkan kepada mereka, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Apa yang kita pahami? Oh, berarti cara orang-orang musyrikin menyembah Allah, kemudian mereka juga menyembah kepada selain Allah, tidak dinamakan ibadatullah. Makanya Allah menafikan. Tidak dinamakan beribadah kepada Allah, sehingga Allah pun menafikan dan mengatakan wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena memang ibadatullah adalah tauhid kepada Allah. Sehingga beliau pun mengatakan annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidak dinamakan dengan ibadah, yaitu ibadatullah tidak dinamakan dengan ibadatullah kecuali bersama tauhid. Kalau tidak ada tauhid, maka tidak dinamakan dengan ibadatullah. Ingin dinamakan sebagai seorang hamba Allah, ya bertauhid. Ingin melaksanakan, mewujudkan
firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun," ya harus bertauhid. Tidak bisa hanya mengatakan saya salat untuk Allah, saya puasa ketika di bulan Ramadan, kemudian seseorang memiliki ketergantungan kepada selain Allah, sajen, masih jalan, perdukunan, ya menjadi kebiasaan, maka ini bukan ibadatullah yang dimaksud. Itu ibadatullah menurut penilaian kita, tapi di sisi Allah itu bukan ibadatullah yang sebenarnya. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah kita menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah. Kama anna as-salata la, maka inilah salat yang diterima di sisi Allah. La yaqbalullah, bertakbir, membaca al-Fatihah, bertakbir, membaca al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, berdiri kembali, 2 rakaat atau 4 rakaat, tetapi dia tidak berwudu, maka ini tidak dinamakan salat di sisi Allah. Maksudnya adalah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lain melihat, oh si fulan salat, karena anak lihat dia bertakbir, dia ruku', sujud dan seterusnya. Itu di sisi manusia. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla itu bukan salat. Yang namanya salat adalah yang disertai dengan taharah, disertai dengan bersuci terlebih dahulu. Maka beliau rahimahullah di sini membuat permisalan litaqrib, permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Sebenarnya apa yang beliau sebutkan di awal sudah jelas, tapi demikianlah para ulama, mereka mengikuti Nabi SAW sebagaimana dahulu Nabi SAW juga kadang membuat permisalan ya, supaya kita lebih memahami. Dan ada termasuk hirs, ya semangat bagaimana menjadikan seorang paham dengan berbagai cara yang boleh, yang bisa kita lakukan. Entah itu dengan bahasa yang mudah, atau dengan peragaan, atau kita menggunakan proyektor, atau kita menggunakan tulisan, atau video, suara yang dikeraskan. Ini semua adalah termasuk hirs, supaya orang lain paham apa yang kita sampaikan. Laqad ja'akum, dengan permisalan itu lebih jelas yang namanya ucapan. Tapi tentunya dengan syarat permisalan-permisalan tersebut tidak bertentangan dengan dalil. Perumpamaan-perumpamaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil. Maka ini kita gunakan dalam menjelaskan. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Maka apabila syirik masuk di dalam ibadah, maka ibadah tersebut akan rusak. Awalnya seseorang bertauhid, semua ibadahnya hanya untuk Allah saja, maka ini sahih. Ya, selama ibadahnya hanya untuk Allah saja, maka ibadahnya adalah ibadatullah. Nah, di tengah-tengah perjalanan ternyata masuk kesyirikan. Kalau sudah masuk kesyirikan, berarti tidak dinamakan dengan ibadatullah. Ini sudah dinamakan dengan syirik. Selama ibadahnya hanya untuk Allah, maka itulah ibadatullah. Tapi kalau sudah mulai ya sebagian ibadah meskipun hanya satu titik diserahkan kepada selain Allah, rusak seluruh ibadah tadi. Fasadat, maka akan rusak. Bagaimana kalau rusak? Ya harus diperbaiki, harus diulang kembali.
Apalagi kalau syiriknya adalah syirik yang besar, baik berupa ucapan, perbuatan, atau keyakinan, maka batal tauhidnya. Harus bersyahadat kembali. Sudah fasidah, ibadahnya sudah rusak. Kal hadathi idza dakhala fi taharah. Sebagaimana al hadath, yang namanya hadath, baik yang keluar dari depan, dari belakang, berupa cairan atau benda padat atau udara. Apabila itu terjadi, idza dakhala fi taharah, apabila dia masuk di dalam taharah, maka taharahnya pun rusak. Kalau dia berwudu dari awal sampai selesai, maka dia dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Kalau terjadi hadas, maka wudunya menjadi rusak semuanya. Ya, bukan berarti kalau yang keluar hanya belakang, yang dibersihkan belakang kemudian lanjut, tidak ya. Semuanya harus diulang dari awal, karena hadasnya di sini adalah hadas yang maknawi, batal wudunya. Dia harus mengulang lagi wudunya. Kalau sekarang kamu tahu berdasarkan paragraf yang sebelumnya, dan lihat bagaimana beliau menjelaskan dengan sangat runtunnya. Dan ini termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua diberikan yang demikian, bahkan seorang ahlul ilm pun belum tentu diberikan karunia seperti ini. Mungkin beliau bisa menjelaskan. Ya, tetapi ketika dibandingkan, ternyata di sana ada urutan yang kalau kita pahami di sisi Allah. Tidak melihat kita dahulu capek, kita kumpulkan uang, kita berjalan dari, kita kumpulkan uang, kita berjalan dari tempat yang sangat jauh, kita kumpulkan yang sangat jauh, kita kumpulkan sedikit demi sedikit, bertahun syirikan, maka Allah SWT akan membatalkan. Kita pernah mungkin meng-cancel atau di-cancel. Seorang mungkin sudah berusaha mengikuti aturan, ingin mendaftar. Dia melihat sudah terpenuhi seluruh syarat-syaratnya, tinggal dia mengikuti ujian. Tapi ternyata dia termasuk yang dibatalkan, dia di-cancel. Bagaimana perasaan seseorang? Dia sudah capek, dia sudah melakukan apa yang dia mampu, ternyata setelah itu sia-sia apa yang dia lakukan, dibatalkan, di-cancel. Itu baru dalam perkara dunia. Dalam perkara akhirat tentunya lebih dahsyat lagi. Ini berkaitan dengan keselamatan seseorang. Ini berkaitan dengan surga dan juga neraka. Sesuatu yang tidak mungkin lagi diulang. Tidak ada kesempatan dua kali. Maka tentunya seseorang lebih bersedih lagi apabila amalannya yang selama ini dia kumpulkan dengan tenaga, waktu yang cukup lama, batal, terhapus gara-gara kesyirikan, wa na'udzubillah min dzalik. Bukan hanya batal amalannya, sebagaimana firman Allah, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelummu, seandainya engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya akan batal seluruh amalanmu.
ayat ini kepada Nabi SAW. Dan kalau Nabi saja SAW yang sebenarnya beliau adalah maksum, terjaga, terpelihara dari dosa besar, apalagi kesyirikan. Tapi seandainya itu terjadi, niscaya akan batal seluruh amalannya. Pahala berdakwah, pahala bersabar, pahala tahajud beliau, pahala puasa beliau akan batal semuanya. Allah enggak akan pedulikan yang demikian. Kalau sampai beliau selalukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Sudah amalannya sedikit dan kualitasnya jauh lebih rendah. Kemudian seseorang merasa aman dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai berdoa dan mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Beliau takut, khawatir, karena melihat sekitarnya ini banyak manusia, mereka berakal, berstatus. Ternyata mereka masih terpapar virus kesyirikan ini, tergantung kepada selain Allah. Dan saya hidup di tengah-tengah mereka, bahan penciptaan saya sama dengan bahan penciptaan mereka. Sebagaimana mereka terpapar virus tersebut, mungkin saja itu terkena kepada diri saya dan juga anak keturunan saya. Beliau pun meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari menyembah berhala beliau dan juga anak keturunan beliau. Ini hati yang hidup demikian. Semakin seseorang bagus kualitas tauhidnya, semakin dia takut dengan kesyirikan. Kemudian beliau menambah dan mengatakan, wasara sahibuhu minal khalidina finnar. Dan akan jadilah orang yang memilikinya, itu memiliki kesyirikan tersebut, melakukan kesyirikan tersebut, meninggal dan melakukan syirik, minal khalidina finnar, dia termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Dan ini musibah. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada kekekalan di dalam neraka. Kenapa demikian? Karena neraka ini adalah negeri azab. Semua yang ada di situ adalah azab. Atasnya, bawahnya, kanan, kiri, depan, belakangnya, semua adalah azab. Dan azabnya bukan ecek-ecek. Ini adalah azab yang sangat pedih, yang dahsyat. Suhu di dalam neraka berlipat-lipat daripada suhu api yang ada di dunia. Bagaimanapun dahsyatnya, maka orang yang ada di sana tidak akan kemudian hilang syaraf yang merupakan alat perasanya. Allah SWT akan menjadikan syaraf-syaraf tersebut tetap merasakan pedihnya azab tadi. Kalau di dunia mungkin, dan memang itu yang terjadi, apabila seorang mendapatkan azab yang demikian berlebihannya, ya sudah, dia merasakan sebentar kemudian dia meninggal. Ya, tidak ada kehidupan, sehingga mau dipotong-potong setelahnya tidak akan merasa lagi dia. Karena sudah tidak ada perasanya. Tapi Allah SWT akan menjadikan orang yang diazab di dalam neraka itu akan terus merasakan. Kalau rusak kulitnya diganti lagi. Akan Allah ganti lagi, kembalikan kulitnya seperti semula, supaya merasakan lagi pedihnya.
Jadi azab yang sebelum yang demikian pedihnya tidak menjadikan dia kemudian hilang syaraf perasaannya tadi. Akan Allah kembalikan. Bagaimanapun azab yang mereka rasakan, maka mereka tidak akan meninggal dunia. Tidak ada istilah kemudian dia terkapar karena pedihnya azab, kemudian dia meninggal dunia, selesai. Tidak. Allah jadikan dia terus dalam keadaan hidup. Dan azab terus bertubi-tubi menimpa dirinya. Enggak ada harapan untuk mati. Mereka berangan-angan untuk mati. Mereka meminta kepada Malik supaya berdoa kepada Allah mematikan mereka. Tapi Allah SWT telah menetapkan bahwa mereka akan terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Sudah disembelih kematian sehingga tidak ada kematian lagi. Dalam keadaan seperti itu khalidin, dalam keadaan mereka kekal selamanya. Kekal artinya adalah terus-menerus. Apakah ada titik akhirnya? Tidak ada titik akhirnya. Terus dalam keadaan dia diazab, tidak hidup, tidak mati. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesyirikan yang dia lakukan di dunia. Dengan sebab dia tidak melaksanakan perintah utama Allah Azza wa Jalla untuk seluruh manusia itu bertauhid. Dengan sebab dia melalaikan hikmah dan tujuan dia diciptakan di dunia ini. Ini balasannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, dari orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam jahannam, kekal selamanya di sana. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kalau misalnya seorang diazab seperti itu, kemudian dikabarkan antum di sini 10.000 tahun. Antum diazab di neraka 10.000 tahun. Waktu yang lama memang. Tapi masih ada harapan, saya enggak akan selamanya di sini. Meskipun setelah 10.000 tahun saya akan keluar dari sini, akan terbebas dari azab ini. Itu masih nikmat yang besar. Dia punya harapan keluar dari neraka. Meskipun dia diazab dengan azab yang pedih, masih ada harapan. Tapi seseorang setelah divonis antum selamanya di sini, enggak ada jalan keluar untuk antum, enggak ada harapan. Maka tentunya ini adalah musibah yang sangat-sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Apakah kita siap yang dengan yang demikian? Apakah kita bahagia melihat orang tua kita, saudara kita, adik kita dalam keadaan seperti itu? Kemudian membiarkan kita bodoh terhadap tauhid, membiarkan mereka tidak mengenal tauhid. Kalau memang kita sayang kepada diri kita sendiri dan sayang kepada keluarga kita, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam menyampaikan tauhid ini kepada mereka. Jangan kita mengikuti bisikan syaitan yang menakut-nakuti kita untuk mendakwahkan tauhid ini kepada manusia. Kita sampaikan tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang ilmiah, bisa dipahami oleh mereka. Kemudian beliau mengatakan, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Sekarang kamu tahu
bahwasanya yang paling penting yang menjadi kewajibanmu sekarang adalah mengenal yang demikian. Belajar tentang tauhid, belajar tentang seseorang terkena sebagaimana manusia sebagiannya juga terkena, maka dia akan belajar gimana supaya dia selamat. Ketika Covid misalnya, kita tahu ini adalah suatu yang mungkin menjadi sebab kematian seseorang sebagaimana telah menimpa tetangga dan seterusnya. Maka kita belajar gimana supaya selamat. Oh, tipsnya seperti ini. Oh, nanti kalau bisa pakai obat ini. Nanti kalau sudah terlanjur maka harus segera yang dilakukan adalah seperti ini. Kita semangat untuk mempelajari. Karena kita sudah membuktikan mudaratnya. Maka demikian pula seseorang ketika dia sudah tahu tentang tauhid dan tahu tentang syirik, maka yang paling penting yang dilakukan sekarang adalah mempelajari tentang masalah ini, yaitu masalah kesyirikan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus. Mempelajari kejelekan ada dua. Ada mempelajari kejelekan untuk mengamalkan kejelekan, maka ini tercela. Dan ada mempelajari sebuah kejelekan tujuannya adalah supaya kita tidak terjerumus ke dalam kejelekan tadi. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Wa man lam ya'rif asy-syarra minan nasi yaqa fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk mengamalkan kejelekan, akan tapi supaya terhindar dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengenal sebuah kejelekan di antara manusia, barang siapa di antara manusia yang tidak mengenal sebuah kejelekan, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam kejelekan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, la'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dirimu dari jeratan kesyirikan ini. Beliau mendoakan. Jadi bukan hanya menceramai, ya, menunjukkan tentang bahayanya, tapi beliau iringi lagi dengan doa, semoga Allah membebaskan kamu dari jeratan ini. Dan membebaskan di sini bisa diartikan yang pertama adalah yang kalau sampai ikan ya masuk ke dalam jaring ini, maka dia sulit untuk melepaskan diri. Dibuat bagaimana jaring tadi, ketika ada ikan sudah masuk, maka dia tidak akan bisa lepas lagi. Sulit bagi dia untuk lepas. Maka syirik diumpamakan demikian. Karena syaitan dari kalangan jin dan juga manusia, ini mereka itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan dibuat itu adalah wisata, keindahan alam, sehingga disamakan oleh manusia dengan wisata-wisata yang lain. Padahal itu adalah kesyirikan. Syabakah ini adalah jaringan-jaringan yang kalau sampai seseorang terjerumus masuk ke dalam jaringan tadi, sulit bagi dia untuk keluar. Ini syirik. Loh, ini kan cinta kepada orang soleh. Loh, saya kan cuma bertawasul saja. Saya tidak meyakini bahwa dia yang mencipta atau dia yang memberikan rezeki, tidak. Saya tidak seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Nah, ini banyak syubhatnya. Sehingga tidak heran kalau sebagian orang sulit untuk didakwai kepada tauhid. Karena dia sudah terperangkap di dalam jaring tersebut. Dia ke kanan sulit, ke kiri sulit, mau ke atas juga sulit. Sudah banyak syubhat yang bercokol di dalam pikirannya. Maka beliau pun mendoakan. Dan Allah SWT dialah yang maha mampu untuk
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jaringan yang kalau sudah mengenai seorang oleh Allah berarti azab. Adapun selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik. Tapi kalau sudah sampai kepada kesyirikan, meninggal dalam keadaan seperti itu, maka jangan dia berharap untuk diampuni oleh Allah. Ini sudah ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa zina sebanyak apapun, kalau dia bertobat, dosa zina sebanyak apapun, kalau dia meninggal dunia bertemu dengan Allah di hari kiamat, masih ada harapan untuk diampuni. Riba sebanyak apapun, meninggal dunia belum bertobat, bertemu dengan Allah di hari kiamat, masih ada harapan untuk diampuni. Membunuh juga demikian. Tapi kalau sudah kepada kesyirikan, meskipun hanya sekali dilakukan oleh seseorang, kemudian dia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal, maka dia di hari kiamat bertemu dengan Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah musibah yang besar. Maka beliau mengatakan, وَذَلِكَ بِمَعْرِفَةِ أَرْبَعِ قَوَائِدَ ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ. Bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya adalah dengan mengenal 4 kaidah. Di sini beliau menyebutkan mudarat, bahaya, dan juga menyebutkan solusinya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang ingin mengajari manusia. Dia berusaha untuk mengingatkan mereka dan juga memberikan solusi. Ya, di sini beliau menyebutkan dan akan menyebutkan 4 kaidah. Yang kalau kita memahami 4 kaidah ini, maka insyaallah kita akan selamat dari jaringan syirik tadi. Kaidah adalah sebuah prinsip. Dia adalah sesuatu yang pokok, yang penting. Dan ini termasuk hikmah beliau dalam berdakwah. Sebenarnya mungkin banyak perkara yang harus disampaikan, tapi seorang alim, seorang ulama, dia mengetahui apa yang harus dan prinsip dipahami oleh seseorang, sehingga dia pun bisa terlepas dari penyakit ini, terlepas dari jaringan yang demikian kuatnya membungkus dia. Beliau sebutkan arba'i qawaidah, menyebutkan angka, dan di antara hikmahnya adalah supaya kita bersemangat untuk menyelesaikan. Arba'i qawaidah, 4 kaidah. Ada akhirnya 1, 2, 3, akhirnya 4, selesai. Ya. Ini di antara hikmahnya supaya kita semangat untuk mempelajari. Tidak berat untuk menyelesaikan. Dan semua kaidah ini bukan sesuatu yang beliau buat-buat sendiri. Dzakarahallah fi kitabih. Allah menyebutkan 4 kaidah ini dalam Al-Quran. Sebenarnya ada kaidah-kaidah tersebut di dalam dalil. Ulama yang mereka istikhraj, mereka mengeluarkan, yang mereka menampakkan, menyuguhkan di hadapan kita, ini sudah siap untuk dinikmati, siap untuk dipahami. Jadi kaidah-kaidah yang mungkin kita pelajari dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah hadis, dalam masalah fikih misalnya, maka itu disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil. Jadi mereka melihat dalil, kemudian mereka melihat ini
berulang-ulang dalam banyak kasus dan ternyata bisa dikerucutkan kaidahnya adalah seperti ini. Kalau kita pegang kaidah ini, maka insya Allah kita akan nyampe. Kita insya Allah akan paham tentang apa itu syirik. Tapi barang siapa yang tidak memahami kaidah ini, maka dikhawatirkan dia tidak akan memahami. Ya, sehingga ada istilah man hurima al-usul hurimal wusul. Barang siapa yang tidak memahami prinsipnya, maka dikhawatirkan dia tidak akan sampai. Tapi kalau seseorang memahami prinsipnya, maka insya Allah dia akan sampai pada pemahaman yang sahih. Nah, ini adalah muqaddimah dari beliau. Beliau akan menyebutkan satu persatu dari kaidah-kaidah tersebut, dan semoga Allah SWT mudahkan untuk melanjutkan kembali kitab ini sampai kaidah yang keempat. Kalau kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi